Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricita Dewi Ailestari. Saya dari kelas reguler D, semester 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari mata kuliah Islamic Worldview. Ruang lingkup Islamic Worldview ada 7. Yang pertama yaitu konsep ma'rifatullah, yang kedua konsep ma'rifatul insan, yang ketiga konsep ma'rifatul al-haq, yang keempat konsep ma'rifatul ad-din, yang kelima konsep ma'rifatul nabi, yang keenam konsep ma'rifatul kitab, yang ketujuh konsep ilmu dan adab. Kemudian definisi dari Islamic Worldview yaitu definisi umum dari worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai penggerak bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Konsep yang pertama yaitu konsep kesatuan wahyu dan agama. Wahyu secara bahasa yaitu al-isyarah, al-syariah, yang artinya isyarat yang cepat, atau al-kitabah, tulisan, atau al-maktub, tertulis, atau ar-risalah, yang artinya pesan. Sedangkan secara istilah, wahyu yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Jadi di dalam konsep wahyu ini ada 2 unsur. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi wahyu, yang kedua yaitu nabi sebagai penerima wahyu. Substansi wahyu ini terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13. Kedudukan wahyu di dalam Islam yaitu sebagai pelengkap fungsi kehidupan, sebagai pengingat di dalam menjalankan kehidupan, dan sebagai petunjuk di dalam hidup. Kemudian yang kedua yaitu konsep kebenaran. Kebenaran di dalam Al-Quran terulang berkali-kali dengan kata al-haq. Kurang lebih 283 kali kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu ilmu, al-yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kebenaran ini realitasnya harus mencakup dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan. Di dalam Islam, metode yang digunakan untuk tauhid yaitu keyakinan berdasarkan wahyu, dan wahyu akan bersambung bila disatukan dengan akal yang sehat. Keyakinan akan tercapai apabila telah adanya kebenaran dan akal yang sangat penting untuk menganalogikan sesuatu. Jika kita ingin dijumpai suatu kebenaran dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kepastian nilai absolutnya. Harusnya yang semakin tinggi bisa semakin takwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Dalam perspektif Islam, Tuhan, Allah adalah zat yang maha tinggi, maha esa, dan maha nyata, pencipta yang maha kuat lagi maha tahu, dan maha abadi, sang maha pencipta takdir dan hakim bagi alam semesta. Beda hanya dengan pemikiran orang-orang liberalisme, di mana mereka ini menjadikan dan menganggap semua agama itu beribadah kepada Tuhan yang sama, hanya mengekspresikannya saja yang beda. Padahal dalam Islam konsep Tuhan adalah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita menafikan Tuhan-Tuhan palsu, kemudian kita menisbatkan atau menetapkan Tuhan yang satu, yaitu yang Maha Esa. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Problem kemerosotan umat Islam di seluruh penjuru dunia dari dulu sampai sekarang ini berasal dari kemerosotan di bidang ilmu. Yang menjadi penyebab umat Islam selalu terbelakang atau selalu tertinggal yaitu kemerosotan di bidang yang pertama, kemerosotan di bidang ilmu. Jadi, kalau ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu berarti sama saja ketertinggalan di dunia ini, sehingga menjadi sosok manusia yang terbelakang kalau memang hidupnya tidak diasaskan kepada ilmu. Penyebab umat Islam selalu terbelakang itu yang kedua yaitu cengkraman budaya barat. Peradaban barat yang telah mewariskan dikotomi
sehingga memisahkan antara dunia dan akhirat. Di sini terjadi semacam kekosongan ketika memisahkan dunia dari akhirat atau memisahkan akhirat dari dunia, maka terjadi semacam kekosongan dan juga kemunduran. Jadi oleh sebab itu umat Islam harus melihat cerdas di sini, menseleksi, melakukan filterisasi terhadap budaya barat yang tidak mau pasti masuk ke dalam budaya umat Islam. Nah, dampak dari budaya itu lahirlah sekularisasi ilmu yang telah merambah ke dalam semua jenis bidang keilmuan. Di sini yang terjadi distorsi dalam masalah ilmu, sehingga dampaknya adalah kebingungan, kekeliruan. Akibatnya terjadi kekacauan yang menghasilkan kerusakan, sehingga dampak dari semua kekacauan itu hilanglah defisit adab. Ini yang menjadikan suatu yang membahayakan dalam tubuh umat Islam. Sehingga kalau adab hilang dari suatu masyarakat, akan memunculkan ilmuwan yang tidak beradab, pemimpin yang tidak beradab, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan palsu. Seorang ilmuwan hanya pandai bersilat lidah atau hanya sekedar berteori, tidak bisa memberikan contoh keteladanan dan seterusnya. Ini disebabkan karena hilangnya adab. Para ulama menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu pilar dari sebuah peradaban. Imam Syafi'i berkata, "Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah." Artinya, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Nah, karena ilmu ini menjadi asas dari semua ibadah, dari semua perilaku muamalah, asas dari kehidupan dunia, asas dari kehidupan akhirat. Nah, ilmu ini juga identik dengan Al-Quran, karena Al-Quran isinya ilmu, identik dengan syariah, karena syariah isinya ilmu, identik dengan sunnah, karena sunnah isinya ilmu. Ilmu ini juga identik dengan iman, identik dengan hikmah dan ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep manusia. Manusia adalah objek yang memiliki tawasur. Dialah yang memiliki pandangan dalam kehidupannya tentang masalah konsep Tuhan, konsep alam, konsep adab. Inti dari kemanusiaan itu adalah jiwa. Fisik hanyalah sekedar pendukung. Sehingga ketika jiwa manusia mengalami suatu problem, maka problemlah seluruh unsur, seluruh elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Nah, hati manusia ini memiliki beberapa problem, atau hati manusia ini berpenyakit. Apa yang menyebabkan hati manusia itu berpenyakit? Karena terjadinya problem di dalam dirinya disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Jadi, kalau orang itu berbuat suatu dosa, melakukan maksiat, maka akan ada titik hitam di dalam kolbunya atau di dalam jiwanya. Sehingga ketika jiwanya mati, jasadnya juga ikut mati. Artinya, tidak berfungsi lagi. Dia keluar dari kemanusiaannya, berpindah kepada sifat-sifat yang lain, yang sebenarnya itu bukan sifat kemanusiaan. Ini disebabkan dosa yang dia perbuat sendiri tadi, sehingga menyebabkan titik hitam yang menghitamkan seluruh kehidupannya, titik hitam yang menghitamkan seluruh aspek dalam perbuatannya, sehingga berpenyakit. Nah, problem pada diri manusia ini, pada jiwa manusia ini ada 4. Yang pertama, jiwa manusia itu bisa karatan seperti besi. Ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel pada besi itu, maka ia akan berkarat. Demikian juga dengan hati. Apabila hati itu banyak memikirkan keburukan-keburukan, perasaan buruk, prasangka buruk, maka ia juga akan berkarat. Kemudian yang kedua yaitu jiwa yang tertutup. Kalau orang itu sudah ditutup oleh Allah hatinya, penglihatannya, pendengarannya, berarti dia tidak bisa lagi melihat kebenaran karena jiwanya sudah tertutup. Yang ketiga yaitu jiwa manusia
yang mengeras. Kerasnya lebih keras daripada batu, sulit disembuhkan. Yang keempat yaitu jiwa manusia yang diselimuti buta, bukan matanya tetapi hatinya yang ada di dalam dada. Solusi dari problem jiwa itu yaitu yang pertama Al-Quran. Dengan sering membaca Al-Quran, insya Allah kemungkinan hati kita yang karatan, yang tertutup, yang mengeras, yang diselimuti buta itu akan sembuh kembali. Kemudian yang kedua yaitu tazkiyatun nufus. Kemudian yang terakhir yaitu materi tentang problem epistemologi barat. Pemikiran barat ini sangat berbahaya terhadap pemikiran umat Islam. Bahaya peradaban barat ini kalau tidak selektif bisa jadi orang terjatuh kepada kemurtadan atau masuk ke dalam gerakan pemikiran itu membuat keraguan dalam ajaran agama Islam. Peradaban barat itu dibangun tanpa asas dasar wahyu. Jadi peradaban barat itu hanya murni pemikirannya adalah secara empiris hanya dengan mengukur suatu berdasarkan panca indera saja, kosong dari nilai-nilai wahyu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.